Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Manjarosa dari kelas PGSD 4A dengan ujung NPM 018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama itu ada teori behaviorisme, di mana teori ini menekankan pada pembentukan perilaku melalui stimulus dan respon. Penguatan positif dan negatifnya digunakan untuk memperkuat atau melemahkan respon tertentu. Media pembelajaran berbasis ICT ini dapat digunakan untuk memberikan latihan dan umpan balik kepada siswanya. Untuk contoh penerapannya itu ada e-learning dengan latihan soal otomatis, dan yang kedua bisa juga melalui aplikasi pembelajaran berbasis drill and practice. Lalu yang kedua ada teori pemrosesan informasi oleh Atkinson and Shiffrin. Jadi pada teori ini model memori manusia ini terdiri dari memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Penggunaan teknologi dapat membantu siswa dalam mengorganisasi informasi agar lebih mudah diingat dan dipahami. Untuk contoh penerapannya itu bisa melalui infografis dan diagram integratif. Bisa juga melalui video pembelajaran untuk memperkuat pemrosesan informasi. Yang ketiga ada teori perilaku kognitif oleh Robert Gagne, di mana menekankan adanya tahapan belajar seperti atensi, motivasi, dan pemahaman konsep. Untuk contoh penerapannya bisa seperti multimedia interaktif yang menyediakan pengalaman belajar bertahap, atau juga bisa melalui game edukasi yang mengarahkan siswa melalui level-level pemahaman. Yang keempat ada teori sistem dan desain pembelajaran sistematis, di mana dalam teori ini belajar ini harus dirancang secara sistematis dengan langkah-langkah yang jelas. Contoh penerapannya bisa menggunakan sistem LMS, Learning Management System, yang menyusun materi secara bertahap, atau juga melalui model e-learning dengan struktur yang sistematis. Ada pula implikasi teori objektivisme dalam integrasi ICT, di mana teori objektivisme ini cocok digunakan dalam pembelajaran berbasis ICT ketika 1. Konten yang diajarkan ini bersifat konkret, jelas, dan tidak ambigu. Yang kedua, siswanya memerlukan bimbingan langsung dalam mempelajari suatu keterampilan. Yang ketiga, esensiasi belajar menjadi tujuan utama, sehingga pembelajarannya perlu dilakukan dengan tepat dan terstruktur. Yang kelima ada teori aktivisme sosial oleh John Dewey, di mana menekankan pembelajaran ini berbasis melalui pengalaman langsung. Jadi siswa ini belajar dengan melakukan bukan sekedar menerima informasi saja. Contoh penerapannya bisa melalui simulasi dan eksperimen berbasis ICT. Yang keenam ada teori kognitif sosial oleh Albert Bandura, di mana pada teori ini belajar ini terjadi melalui observasi dan model sosial. Untuk contoh penerapannya itu bisa melalui video pembelajaran yang memperlihatkan contoh nyata. Lalu yang ketujuh ada teori scaffolding oleh Lev Vygotsky, di mana pembelajarannya harus disesuaikan dengan zona perkembangan proksimal atau ZPD. Untuk contoh penerapannya sendiri bisa melalui aplikasi pembelajaran berbasis AI yang memberikan bantuan adaptif. Yang kedelapan ada teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan berpikir anak itu terjadi dalam 4 tahap. Yang pertama ada sensori motorik, yang kedua ada pra-operasional, yang ketiga ada operasional konkret, yang keempat ada operasional formal. Media pembelajaran berbasis ICT ini harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan kognitif siswanya. Lalu selanjutnya ada teori discovery learning oleh Jerome Bruner, di mana siswa ini belajar dengan menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi dirinya. Selanjutnya yang ke-10 ada teori multiple intelligence oleh Howard Gardner, di mana setiap siswa ini memiliki berbagai kecerdasan yang berbeda seperti linguistik, logika matematika, spasial, musik, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, atau naturalis. Untuk contoh penerapannya sendiri bisa melalui video dan podcast untuk kecerdasan auditori.
Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.